Bandung, kota kreatif yang terkenal dengan keindahan alam dan warisan budayanya, kini menghadapi tantangan besar yang terus membayangi, yaitu sampah. Setiap harinya, ribuan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, pasar, hingga sektor industri. Tapi sayangnya, tak semua sampah itu berhasil terkelola dengan baik. Tumpukan sampah yang menggunung di TPS, bau menyengat yang menyelimuti jalanan, hingga sungai-sungai yang tersumbat oleh limbah menjadi pemandangan yang semakin sering ditemui. Bandung, yang dulu dikenal sebagai kota kembang, kini perlahan menghadapi krisis lingkungan yang mengkhawatirkan. Masalah sampah ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesehatan, lingkungan, dan masa depan. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah keadaan ini? Mari kita simak solusi dan penjelasan dari Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Kalau lihat data dari SIPSN, sebenarnya tahun 2022 Bandung itu sudah menghasilkan 1.600 ton sampah per hari. Nah, kalau kita lihat data, berapa banyak sih sampah kota Bandung tersebut yang masuk ke TPA Sarimukti, itu masih kisaran antara 1.300-1.400 ton per hari. Artinya apa? Dari angka tersebut kan gapnya itu kurangnya itu cuma 200 atau 300 ton per hari yang mungkin selama ini terkelola di program Kampisman, kawasan bebas sampah, atau masih berceceran dan terakumulasi di lingkungan gitu. Saya mengapresiasi program Kampisman karena memang program tersebut berupaya untuk memilah sampah dari sumbernya langsung. Tapi yang dikumpulkan kan itu yang bernilai ya, misalnya botol PET, kemudian kardus gitu. Jadi itu tadi kalau kita lihat angkanya ya paling dari 1.600 ton per hari, yang berkurang itu cuma 200-300 ton per hari gitu. Jadi kita perlu cara lain gitu. Sebenarnya apakah masuk ke Sarimukti itu salah gitu? Ya tidak juga, karena tempat pemrosesan akhir dan kita menguruk sampah di TPA itu sebenarnya adalah bagian. Cuma TPA kita itu kita operasikan dengan open dumping, jadi tidak memenuhi standar operasional sanitary landfill. Makanya akibatnya apa? Artinya nanti sampahnya itu akan menghasilkan salah satunya lindi, mengemisikan biogas, kemungkinan besar begitu. Jadi ada dampak negatif jangka panjang nanti terhadap lingkungan. Nah, sekarang itu berkembang. Ada yang menawarkan bagaimana kalau kita pakai tungku bakar gitu ya. Saya tidak mau menyebutkannya sebagai insinerator karena dalam kalau kita mengajarkannya di kelas, insinerator itu kan harusnya adalah bagaimana caranya membakar sampah, tapi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut itu minim sekali ke lingkungan gitu. Sementara kan kita yang tersebar sekarang ada itu ya sifatnya masih kapasitasnya 3 ton per hari, ya, ditulis memang 10 ton per hari, tapi ternyata kenyataannya kalau dicek 3 ton, 4 ton per hari untuk satu insinerator di skala kawasan. Dan tungku bakar yang ada itu tidak dilengkapi juga dengan alat pengendali pencemaran udara. Jadi yang kita pikir kita bisa memusnahkan itu mungkin saja akan berdampak besar terhadap kondisi kualitas udara ambien. Udara ambien itu udara yang kita hirup gitu. Kalau makin banyak nanti tungku bakarnya kecil-kecil ya kemungkinan kan nggak ada alat pengendali pencemaran udaranya ya, kualitas udara yang kita hirup ini akan menurun. Nah, solusinya tadi kalau kita bisa menambah jumlah kawasan bebas sampah, mungkin sampahnya akan atau program Kampisman itu mungkin sampahnya akan meningkat. Tapi seberapa besar sih kemampuan kita hanya dari mengumpulkan botol PET dan kardus gitu kan? Padahal sampah kita paling banyak komposisinya kan sisa makanan, plastik, yang lain-lain dulu. Dan plastik tuh botol PET itu cuma berapa persen dari seluruh plastik yang kita hasilkan. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya kalau mau teknologi, setiap teknologi itu ada
konsekuensinya. Apapun pilihan teknologinya itu ada konsekuensinya. Ada misalnya kalau kita milih teknologi tertentu, ya konsekuensinya misalnya biaya operasionalnya mahal misalnya. Semakin dampak lingkungannya dikurangi, ya alat pengendali pencemaran udaranya makin konfigurasinya makin banyak, berarti makin mahal gitu. Jadi selalu ada konsekuensinya. Kalau kita mau sanitary landfill tadi diuruk, misalnya dikumpulkan, nggak apa-apa dikumpulkan, kita bawa ke TPA, tapi operasionalnya sanitary landfill berarti tiap hari kita harus menyediakan tanah penutup. Itu kan uang lagi gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah dan penghasil sampah. Makanya harusnya kita berpikir setiap kita menghasilkan sampah itu sebenarnya kita berpotensi untuk mencemari lingkungan. Artinya kalau kita menghasilkan sampah, kita berpotensi mencemari lingkungan. Kalau kita nggak mampu mengelolanya, ya kita bayar gitu. Selama ini kan selalu problemnya, oh ini nggak ada dana tersedia untuk operasional sanitary landfill, tidak ada dana yang tersedia untuk misalnya mengoperasionalkan TPST secara optimum gitu. Jadi semuanya dapat. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya? Tidak hanya pemerintah memang kalau dalam undang-undang pengelolaan sampah memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerahnya. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah itu harus berarti dia punya potensi untuk mencemari lingkungan kan dari sampahnya. Berarti dia juga harus ikut bertanggung jawab gitu. Kalau Kang Pisman itu pada saat memilah itu dan kawasan bebas sampah itu yang dipilah itu kan yang bernilai ekonomi. Padahal kan tadi komposisi misalnya kalau dikumpulkan tadi PET sama kardus itu cuma berapa persen dari seluruh sampah yang kita hasilkan setiap harinya gitu. Untuk Kota Bandung ya mungkin sekarang itu 0,5 kg per orang per hari gitu. Kalau lihat botol PET kan cuma 0,0 berapa kilo kan. Jadi banyak. Jadi kalau mau memilah dengan benar, memang memilah itu memang harus diwajibkan sih menurut saya. Apapun pilihan teknologinya kita, kalau memilah lebih awal itu sebenarnya kita mengurangi cost di upaya proses berikutnya gitu. Nah, kalau tadi yang mau ditunjukkan itu bahwa sebenarnya tidak gagal sih, tapi memang kemampuannya itu terbatas karena pilihannya itu tadi untuk Kampismas kan misalnya kita pilih tadi misalnya yang dipisahkan tuh cuma bagian kecil gitu, padahal kita punya komposisi sampah dengan jumlah yang lebih besar yang lain gitu. Programnya kalau memilah dengan kalau misalnya kita pilih yang ini misalnya botol ada 10 gitu, tapi botolnya kotor kan nggak bisa langsung ada nilainya gitu kan, harus ada proses yang lain gitu. Nah, cara yang berikutnya memang kalau edukasi itu tidak dipungkiri itu memang tetap harus dijalankan ya, karena kan mau nggak mau apapun teknologinya kalau bercermin dari teknologi yang tersedia di pasar sekarang itu semua teknologi yang tersedia itu akan lebih lama umur operasinya kalau sampah yang dari sumber penghasil sampah itu memang udah terpilah. Kalau belum terpilah itu minimal tuh harus terpilah bagian yang pengotornya paling banyak tuh apanya, sisa makanan kan yang paling besar, jumlahnya banyak juga. Kalau kita bisa mengelola sisa makanan ini dan terpilah, jangan pula sisa makanan tercampur plastik, kantong plastik, tercampur saset dari makanan yang lain ya kan nggak bisa. Misalnya kita ada instalasi pengolahan proses biologi, nggak bisa kalau ada plastiknya kan namanya sama kayak manusia, suruh makan plastik pasti orang mikir-mikir, apalagi makhluk hidup jasad renik yang kecil yang lain, mikroorganisme yang lain, kalau ada plastik pasti bisa jadi mati gitu kan. Jadi memang harus benar terpilah. Minimal nanti kita punya dua itu, satu sampah yang mudah terurai. Satu lagi sampah yang bisa didaur ulang. Sebenarnya bisa sih yang ketiga residu nanti kita uruk ke TPA dengan yang dioperasikan dengan sanitary landfill. Oke. Tapi kalau misalnya kedua ya ini sudah terpilah, minimal ini bisa masuk. Jadi unit pengolahan BSF itu black soldier fly kita bisa jalan. Kalau pilihannya compostingnya bisa jalan karena bersih, nggak tercampur kaleng, nggak tercampur logam, nggak tercampur plastik gitu. Jadi memang proses biologinya akan bisa optimum. Jadi biayanya juga akan bisa menurun. Yang terdaur ulang ya ada nilainya ya kita kumpulkan terpisah
ya mangga diserahkan ke mekanisme pasar, itu dijual kemana silakan aja gitu. Tapi tetap harus. Nah sekarang persoalan klasiknya itu, nanti saya udah memilah, udah berhasil nih, tapi nanti dikumpulkan. Nah itu berarti kan secara infrastruktur sarana juga harus tersedia. Nggak harus beli truk baru, truk yang lama juga tidak apa-apa dipakai, tapi kita jadwalkan. Misalnya, oh yang paling banyak tuh sisa makanan ya, kita kumpulin sisa makanannya tuh hari-hari tertentu saja. Misalnya dari 7 hari dalam seminggu gitu. 4 atau 5 hari untuk sisa makanan, sisanya untuk yang tadi yang bisa didaur ulang. Sebenarnya kita ada contohnya, kalau ahli-ahlinya di sini banyak yang bisa mendesain insinerator itu banyak. Kalau Bu Emenda sendiri, saya sendiri itu teknologi yang proven itu yang saya ciptakan tidak ada gitu ya. Tapi ahli yang lain misalnya dari FTMD itu bisa membangun instalasinya gitu. Tapi kalau mendesain konfigurasi pengolahannya kita ada gitu. Tapi tetap yang perlu diperhatikan itu adalah konsekuensi dari pilihan teknologi gitu.